أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur, jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita, dan seluruh jamaah yang hadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita, sebelum melaksanakan fardu zuhur secara berjamaah, sejenak meluangkan waktu menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, yang mudah-mudahan menambah ilmu kita serta menambah amal kita, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara pesan yang pernah disampaikan baginda Nabi kepada salah seorang sahabat beliau, yang sahabat ini dikategorikan sebagai min sigharis sahabah, sahabat kecil. Kenapa dikategorikan sahabat kecil? Karena sahabat ini ketika berjumpa Rasulullah usianya masih sangat amat muda belia, masih belasan tahun. Karena sahabat ini lahir di 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah, menetap di Madinah kurang lebih 10 tahun. Artinya ketika Rasulullah wafat, sahabat ini usianya kisaran 13 tahun. Maka dia dikelompokkan kepada sigharus sahabah, sahabat kecil. Ada juga yang dikategorikan sahabat kecil adalah yang hidup semasa dengan Nabi tapi tidak sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat secara umum adalah mereka yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, talat suhbatuhu, lama berjumpanya, berinteraksinya dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, kemudian juga wafat dalam keadaan Islam. Nah, sahabat ini adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu baginda Nabi, karena Abbas ayahnya Abdullah ini adalah saudara kandungnya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkisah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di belakangnya baginda Nabi, di atas tunggangan kendaraan. Kalau bahasa kita sedang membonceng atau berbonceng di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak yang masih muda belia. Jadi gulam ini sebutan panggilan kepada
anak-anak yang masih kecil usianya. Maka disebutkan ya pada kala itu mungkin kisaran 10 atau 11 tahun usia Abdullah ibnu Abbas ini. Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan menyampaikan kepadamu, memberitahukan kepadamu, mengajarkan kepadamu beberapa hal atau beberapa pesan, beberapa nasihat. Nah, pelajaran pertama dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah bahkan kepada anak yang masih 10 atau 11 tahun, Rasulullah sudah mengajarkan hal-hal penting berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama, bahkan berkaitan terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir ataupun takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isyarat kita sebagai orang tua, ayah maupun ibu yang diamanai oleh Allah seorang anak atau diberikan keturunan, maka di antara hak anak itu dari orang tuanya an yu'allimahu kitaballah, mengajarkan kepada anak itu Al-Qur'an, baik membacanya maupun isi kandungan Al-Qur'an, atau secara umum hak anak itu adalah mendapatkan pelajaran ilmu syariat, ilmu agama. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada sepupu beliau ini, Abdullah ibnu Abbas? Rasulullah katakan, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah senantiasa berada di hadapanmu. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga Allah di sini tentu bukan seperti ya kita menjaga diri kita atau menjaga sesuatu, karena Allah tidak butuh penjagaan. Allah yang menguasai atas segala sesuatu. Biadihi kulli syai, ya. Di dalam genggaman tangannya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya menjaga Allah adalah menjaga tauhidnya Allah. Artinya mengesahkan Allah dalam kehidupan kita ini. Patuh tunduk ubudiyah kita, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita sudah memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Dari sejak usia kecil kita sudah ajarkan bagaimana memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Yang mungkin pada saat itu anak kita tidak tahu, pokoknya ngikut aja bismillah, bismillah. Seiring dengan bertambahnya usianya, muncul mungkin pertanyaan dalam dirinya, kenapa harus bismillah? Apa makna bismillah? Nah, dari situlah, dari sejak usia dini kita sudah memperkenalkan anak kita ini kepada Rabbnya, penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menjaga syariatnya Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yahfazuka, maka Allah pun akan menjaga kita. Menjaga fisik kita diantaranya. Kalau tubuh kita ini kita pakai untuk beribadah, mata, maka Allah menjaga mata kita agar senantiasa tajam penglihatannya. Begitu juga telinga kita dijaga oleh Allah agar senantiasa kuat pendengarannya. Bahkan sampai usia senja atau usia tua kita masih tajam penglihatan pendengaran kita. Begitu juga dengan fisik kita dikuatkan oleh Allah, karena dari sejak akil balik kita sudah membawa kaki, tangan, mata ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah, maka kita senantiasa mendapati Allah ada di hadapan kita. Kenapa? Jihad atau arah yang depan sebutkan dalam riwayat ini, karena kata para ulama kita di dunia ini tak ubahnya seperti musafir. Kata baginda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Asing maknanya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kalau kita pergi ke suatu tempat, daerah yang baru, nah kita kan asing di tempat itu. Maka menganggap itu bukan tujuan kita, bukan tempat tinggal kita. Maka begitu juga kita memposisikan dunia ini.
au abiri sabilin, atau kata Nabi, posisikan dirimu di dunia ini seperti orang yang hanya melakukan menempuh suatu perjalanan. Maka dunia ini tempat kita singgah. Singgah kita di dunia untuk apa? Untuk mengambil bekal yang cukup bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di kehidupan akhirat. Dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan infak sedekah, bacaan Quran, zikir kita, itu semua bekal yang akan kita bawa untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya di sini adalah Allah senantiasa berada di hadapan kita menjadi tuntunan kita, menjadi penuntun kita dalam safar, dalam perjalanan kita ini, bagaimana agar kita tidak tersesat. Maka kita jadikan Allah sebagai penuntun kita di kehidupan dunia. Maknanya mengikuti syariat, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata baginda Nabi, kalau engkau meminta maka memintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Begitu juga ketika memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Memperkenalkan, mengajarkan, menanamkan pada diri anak kita bahwa tidak ada yang bisa menolong, membantu kita menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Iradah, kehendaknya Allah, apapun yang berlaku itu pasti atas iradah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menanamkan kepada sahabatnya, sepupunya yang masih muda belia ini, masih belasan tahun, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh manusia ini bersepakat, kata baginda Nabi, memberikan manfaat kebaikan kepadamu, maka kebaikan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sesuatu itu sudah Allah takdirkan untukmu. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh umat ini bersepakat memberikan mudarat, bencana atau kesusahan kepadamu, maka sesuatu itu pun tidak akan sampai kecuali hal itu sudah ditakdirkan Allah atasmu. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, ketetapan Allah, bahwa segala sesuatu yang berlaku ini atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung hadis itu Nabi katakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis takdir itu telah diangkat dan catatan tinta di kertas itu pun telah mengering. Artinya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ciri seorang yang beriman ridha dengan ketetapan dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan baginda Nabi kepada sahabat beliau juga sampai kepada kita, sehingga menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta pertolongan hanya kepadanya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam bisawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.